Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya adalah Firdaus dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, mau memberikan suatu penjelasan atau bagaimana caranya mengatasi anak demam dengan teknik tabung spam atau praktikum tabung spam ya. Berikut adalah PPT-nya. Praktikum tabung spam itu adalah biasanya anak-anak itu terjadi suhu yang tiba-tiba meningkat. Ini disebabkan karena adanya suatu penyakit. Semua penyakit yang berhubungan dengan radang itu biasanya ada panas. Misalnya tipoid itu panas, DHF panas. Semua yang berhubungan dengan virus yang masuk dalam tubuh itu adalah panas. Diare juga panas. Jadi pada saat anak meningkat dengan suhu yang tinggi, maka perlu adanya suatu tindakan yang namanya kompres, yaitu dengan tabung spam. Jadi persiapan alat-alatnya yaitu baskom mandi. Ini terjadi kalau seumpamanya diperlukan baskom mandi. Kadang-kadang di ruangan itu cukup dengan baskom kecil untuk mengompres ya. Kemudian air bersuhu normal, selimut mandi, termometer, waslap, sarung tangan disposable. Jadi prosedurnya ini biasanya itu adalah persiapan alat-alat tadi. Jadi prosedurnya tetap persiapan alat-alat dan persiapan lingkungan dan persiapan perawat. Persiapan perawat seperti biasanya yaitu cuci tangan dengan memakai handskun atau sarung tangan. Kemudian lingkungan yaitu memasang tirai ya. Kemudian atau tutup tirai. Terus kemudian ukur suhu dan nadi pasien, letakkan bantal tahan air di bawah anak dan lepaskan pakaian. Bantal air ini gunanya supaya tidak basah kalau dengan memakai bantal yang pakai busa atau mungkin dakron dan sebagainya. Jadi diganti memakai bantal anti air. Kemudian pertahankan selimut di atas bagian tubuh yang tidak dikompres. Jadi supaya menghindari keselimut ini menghindari suhu tubuh itu yang biasanya kalau anak kan menggigil. Panas dengan disertai dengan menggigil. Jadi lihat dulu keadaan pasiennya. Panasnya itu tetap kita mengadakan inspeksi, palpasi. Ya, inspeksi yaitu biasanya anak merasa menggigil, kemudian muka merah, kemudian bibir terasa kering, ya. Kalau diraba panas tuh baru kita lakukan kompres. Jadi diperiksa dulu suhunya. Ya. Kemudian kalau memang 38, 375 itu sudah kompres, 38 itu dikompres, mulai dikompres. Jadi periksa dulu alat-alatnya itu dengan menggunakan suhu. Lihat dulu airnya, sediakan air yang sesuai dengan suhu yang ada di ruangan biasanya. Tapi kalau pasiennya 39, maka itu menggunakan air hangat. Dicelupkan waslap ke dalam air dan lepaskan waslap yang sudah basah. Kemudian masuk ke lipatan aksila atau paha. Kemudian ini kita tidak menggunakan bak mandi ya. Itu kalau menggunakan bak mandi kita anak itu direndam 2-4 menit. Dengan perlahan kompres di ekstremitas selama 5 menit ya. Kemudian dikaji ulang. Dilihat suhunya lagi, diperiksa. Apabila sudah lanjutkan kompres kalau masih dia itu adalah suhunya masih tinggi. Ya. Kalau mengkompres ekstremitas itu bukan ekstremitas aksila saja, tapi coba dengan punggung, bokongnya setiap 5 menit sekali. Kemudian ganti air larutan kompres. Maksudnya kalau sudah kelihatan kotor, maka dengan secara otomatis kita harus mengganti bekas dari waslap itu. Kemudian kita ganti dengan air bersih. Kalau seumpamanya suhu normal kembali, maka
dihentikan prosedurnya. Kemudian keringkan ekstremitas, kemudian rapikan dan ukur suhu badan seberapa, turun apa tidak. Catatlah catatan ini ke dalam catatan perawat, gitu. Atau catatan suhu nadi. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu dengan melihat, supaya lebih jelas, melihat tadi sudah melihat video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami memberikan suatu perkuliahan yaitu praktikum tapping stone. Pertama yaitu kita memberikan suatu langkah-langkah. Tetap kita dalam praktikum ada langkah persiapan alat, kemudian persiapan alat, kita siapkan dulu alatnya yaitu baskom mandi ya. Kalau kita hanya tetap menggunakan baskom kecil saja, terus kemudian air yang sudah berisi dengan suhu 37 derajat Celcius, kemudian selimut mandi saya menggunakan waslap agak besar, kemudian termometer ya, terus kemudian waslap disposable ya, waslap, terus kemudian sarung tangan disposable. Tetap kita sudah cuci tangan dan sudah pakai sarung tangan. Kemudian sarung tangan ini gunanya untuk mengurangi transmisi dari petugas kepada transmisi mikroorganisme dari petugas ke anak. Kemudian jelaskan tujuannya kepada ibunya agar memberikan rasa tenang. Kemudian tutup tirai, ukur suhu dan nadi anak, jangan lupa suhunya biasanya lebih dari 39-40 ya. Terus kemudian baru dilakukan tapping stone. Kemudian letakkan bantal air ya. Bantal air ini kita menggunakan handuk, karena tujuannya bantal air ini pada anak lepaskan pakaiannya dulu gitu. Bantalan mencegah membasahi linen pada tempat tidur ya. Kalau yang ini diperlukan suatu perlak. Supaya mengurangi basah pada anak. Terus kemudian juga melepaskan pakaian untuk memberikan kemudahan pada semua permukaan kulit. Terus kemudian pertahankan selimut mandi di atas tubuh yang bagian tubuh yang tidak dikompres. Jadi selimut mandi di atas bagian tubuh yang tidak dikompres. Mana yang tidak dikompres itu diberi selimut. Nah, mana ya yang kira-kira tidak diberi kompres. Kemudian gitu selimut ini gunanya apa? Untuk mencegah menggigil ya. Terus kemudian periksa suhu airnya berapa derajat ya. Terus kemudian celupkan waslap ke dalam air dan letakkan waslap yang sudah basah. Celupkan waslap ya. Ini ke dalam air dan letakkan waslap yang sudah basah itu di bawah masing-masing aksila. Ya. Aksila. Ya. Terus kemudian terus kemudian ya, ini jangan masih diperes ya, jangan langsung basah banget, basah sekali jangan ya. Terus kemudian aksila, kemudian lipatan paha ya, lipatan paha,
Ini tujuannya apa? Karena mengandung pembuluh darah superficial besar di situ, di lipatan paha, di aksila, ya. Ini penggunaan kompres ini membantu penurunan suhu inti tubuh melalui proses konduksi peredaman dengan memungkinkan pelepasan panas itu lebih efektif. Dengan perlahan kompres ekstremitas berapa menit, yaitu 5 menit. Kemudian diperiksa reaksi pasien, respon tubuhnya bagaimana. Itu apa? Karena untuk mencegah penurunan suhu tubuh yang tiba-tiba. Nah, terus kemudian keringkan, ya, ini ya sudah periksa lagi responnya. Kalau tidak ada apa-apa, baru keringkan ekstremitasnya. Ya, keringkan ekstremitas. Nih ya. Terus kemudian kaji ulang suhu dan nadi. Dilihat lagi setelah dilakukan pengempresan, dilihat suhunya berapa. Kemudian respon klien itu terhadap teradiminiator untuk mencegah perubahan yang suhu tiba-tiba. Oh, masih 39, lanjut gitu ya. Lanjutkan mengompres ekstremitas yang lain, misalnya di bawah punggung, ya. Iya, di bawah punggung dan bokong, ya. Nih. Kemudian ya, nih. Nah, punggung dan bokong. Ini untuk berapa menit, yaitu 5 menit. Nah, kemudian kaji ulang suhu nadi. Nah, suhu nadinya dilihat 5 menit, diperiksa lagi, ya. Setiap 15 menit suhu itu diperiksa, yaitu membantu melihat penurunan suhu tubuh. Kemudian ganti airnya, jangan lupa ya, kalau sudah dikompreskan, kalau sudah agak keruh airnya, ganti airnya dengan suhu 37, dikompreskan lagi ke dalam di bawah punggung dan bokong itu tadi. Terus kemudian bila suhu turun sedikit di atas normal, misalnya 375, 38 derajat Celcius, hentikan prosedur, ya. Ini hentikan prosedur, ya. Keringkan ekstremitas, tuh. Keringkan ekstremitas dan menyelimutin. Kenapa? Untuk mengetahui menyelimutin yang tebal, untuk terjadi penurunan yang tiba-tiba, terus akhirnya, dan menyelimuti yang hangat, ya, tebal. Ini. Ya, meningkat. Terus rapikan kembali peralatan, ganti linen, tempat tidur bila basah itu diganti, ya. Ini. Terus kemudian ukur suhu anak, ya, ukur suhunya lagi, ya. Terus kemudian sudah 375 misalnya, ya. Terus kemudian catat kepada catatan keperawatan prosedur yang telah dilakukan, dihentikan, kemudian diukur lagi vital sign-nya, suhu nadi, terus kemudian perlu adanya menggigil atau enggak, ya. Nih sudah, tapi dilihat yang menggigil itu kadang-kadang kenaikan suhu tubuh bisa menggigil gitu, ya. Jadi observasi itu penting sekali. Demikianlah sebenarnya perawatan tapping stom ini mudah, ya, mudah sekali. Jadi bisa dilakukan di rumah. Itu kalau seumpamanya pasien panas di rumah bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Diberikan demonstrasi kepada ibunya. Kemudian saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan bantuan video. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa memberi gambaran bahwa tapping spot, cara tapping spot seperti demikian. Itu sebenarnya kalau kompres-kompres biasa ya sudah selesai, tapi tapping mempunyai teknik sendiri bagaimana menurunkan suhu anak demam dengan kompres tapping spot. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.